Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 atas nama Siti Komariah dan dua rekan saya atas nama Qorik Musyarofah dan Mela Puji Firdayani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ijarah dalam mata kuliah akuntansi syariah. Yang pertama ada pengertian ijarah. Ijarah sendiri merupakan pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkatnya, kata ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud untuk memilikinya. Kemudian yang kedua adalah landasan hukum ataupun dasar hukum dari akad ijarah sendiri. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran di sini disebutkan pada Quran surat At-Tolaq ayat 6. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan berikanlah kepada mereka upahnya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewa atau leasing. Upah yang disebutkan dalam bentuk umum mencakup semua jenis sewa dan menyewa atau ijarah. Kemudian landasan hukum ataupun dasar hukum dari ijarah yang kedua ada al-hadis. Hadis di sini diriwayatkan oleh Bukhari menunjukkan bahwa sewa menyewa atau ijarah hukumnya itu boleh. Hal itu dipahami dari hadis fi'liyah Nabi Muhammad SAW yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu an, sebab Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang patut untuk diikuti. Kemudian ada jenis-jenis al-ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama ada ijarah mutlaqah. Di sini ijarah mutlaqah sendiri atau biasa disebut dengan leasing adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian kita sehari-hari. Dalam ahli hukum muslim membagi lagi ijarah mutlaqah menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama ada menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua ada menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Dari kedua bentuk tadi, bentuk yang pertama banyak diterapkan dalam sewa menyewa barang atau aset. Sedangkan untuk bentuk kedua sendiri dipakai untuk menyewa pekerja atau tenaga ahli untuk usaha-usaha tertentu. Dan dalam pelaksanaannya, bank dapat membeli barang dari pemasok barang dengan pemberian fasilitas bank salam kepada pemasok barang itu sendiri. Adapun jenis al-ijarah dalam perbankan syariah yang kedua di sini ada al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Di sini transaksi yang disebutkan di dalam al-ijarah al-muntahiyah bitamlik sendiri atau biasa disebut dengan IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Saya Mela Puji Firdayani. Saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat ijarah, ketentuan untuk ijarah, jenis barang dan jasa yang dapat disewakan, skema pembiayaan ijarah, serta manfaat dan risiko dari ijarah. Selanjutnya ada rukun dan syarat ijarah. Rukun dan syarat ijarah ada tiga. Yang pertama sujud. Sujud yaitu sujud dan qabul yang berupa pernyataan antara kedua belah pihak yang berakad, entah itu dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk lain. Yang kedua ada pihak-pihak yang berakad, yang terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pemberi jasa. Yang ketiga ada objek akad ijarah. Objek akad ijarah di sini yaitu manfaat dari barang dan jasa tersebut. Adapun ketentuan objek ijarah. Objek ijarah sendiri merupakan manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Nah, manfaat dari penggunaan barang dan jasa di sini harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam bentuk kontrak. Nah, manfaat dari barang atau jasa harus bersifat diperbolehkan atau tidak boleh diharamkan. Kesanggupan memenuhi manfaat juga harus nyata dan sesuai dengan syariat Islam. Manfaat juga harus dapat dikenali secara spesifik sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk menghilangkan ketidaktahuan yang mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk juga jangka waktunya. Adapun sewa atau upah merupakan sesuatu yang dijadikan dan dibayarkan nasabah pada bank. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dalam bentuk kontrak. Selanjutnya ada jenis barang dan jasa yang dapat disewakan. Jenisnya ada 4. Yang pertama, barang modal. Barang modal di sini berupa aset tetap
Contohnya seperti bangunan, seperti gedung, kantor, toko, ataupun sejenisnya. Dan yang kedua merupakan barang produksi. Barang produksi di sini contohnya seperti mesin. Yang ketiga ada barang kendaraan transportasi, entah itu transportasi darat, laut maupun udara. Dan yang keempat ada jasa untuk membayar ongkos, yang berupa ongkos kuliah, atau ongkos tenaga kerja, ataupun ongkos angkutan. Selanjutnya juga ada skema pembayaran ijarah. Skema dan pola pembayaran ijarah. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Selanjutnya bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari pemilik. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, serta biaya pemeliharaan, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Selanjutnya nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Selanjutnya bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai dengan akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank lagi. Selanjutnya, bila bank membeli objek ijarah tersebut, maka setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah tersebut disimpan oleh bank dan digunakan sebagai aset tetap untuk disewakan kembali nantinya. Tetapi jika bank menyewa objek ijarah tersebut, maka setelah periode berakhirnya objek ijarah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang awal tadi. Selanjutnya ada manfaat dan risiko dari akad ijarah. Bagi bank syariah, akad ijarah memiliki keunggulan dibanding dengan akad yang lain. Keunggulan di sini ada 3. Yang pertama, objek akad ijarah lebih luas, yaitu bisa berupa barang ataupun bisa berupa jasa, tergantung dari kesepakatan antara penyewa dan pemberi jasa. Objek jasa dapat berupa jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata maupun jasa lainnya yang tidak menentang dengan syariat Islam. Yang kedua ada risiko lebih rendah bila dibandingkan dengan akad-akad yang lain, semisal akad mudharabah maupun akad musyarakah. Dan yang ketiga ada manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bank sendiri adalah keuntungan, sewa, dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam akad al-ijarah, yaitu yang pertama default. Yang dimaksud default di sini yaitu nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja. Yang kedua ada rusak. Yang dimaksud rusak di sini yaitu aset ijarah rusak sehingga menyebabkan pemeliharaannya itu bertambah. Dan yang ketiga ada berhenti, yaitu nasabah berhenti di tengah-tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. Saya Farid Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan akuntansi akad ijarah. Pencatatan akuntansi akad ijarah terdapat 3 bagian. Yang pertama, pemasok, bank syariah, penyewa. 3 bagian tersebut memiliki peran masing-masing. Pada saat terjadi penandatanganan akad ijarah, yang pertama, bank syariah akan menjadi sebagai mujir, sedangkan penyewa akan menjadi sebagai mustajir. Kemudian saat bank syariah membeli barang, maka bank syariah akan menjadi sebagai pembeli, sedangkan pemasok akan menjadi sebagai penjual. Gak usah berlama-lama, mari kita langsung ke contoh soalnya saja. Apabila ada soal seperti ini, yang pertama merupakan penandatanganan antara penyewa dengan bank syariah, maka hal tersebut tidak di jurnal. Transaksi yang kedua yaitu bank syariah membeli barang kepada pemasok, maka jumlahnya aset ijarah pada kas sebesar 100 juta. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu penyerahan aset ijarah kepada penyewa, maka tidak di jurnal. Selanjutnya, apabila ada transaksi seperti ini, bank syariah menerima pendapatan sewa dari Tuan Adi sebesar 2 juta, maka jumlahnya kas pada pendapatan sewa sebesar 2 juta. Jadi untuk jumlah pendapatan sewa yaitu seperti itu. Seterusnya, kecuali pada saat penyewa memiliki kendala seperti terlambat membayar sewa, maka jurnalnya hutang ijarah pada pendapatan sewa ijarah sebesar 2 juta. Mengapa dianggap hutang? Karena bank
tidak menerima kas, maka jurnalnya berhutang pada pendapatan. Kemudian tuan Adi mau membayar atas keterlambatannya, maka jurnalnya kas pada piutang ijarah sebesar 2 juta. Kemudian apabila ada transaksi seperti ini merupakan transaksi penyusutan. Bagaimana cara mencari nilai penyusutan? Rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Di sini harga perolehannya yaitu sebesar 100 juta. Kemudian nilai residunya sebesar 20 juta dan umur ekonomisnya sebesar 4 tahun. Maka 100 juta dikurangi 20 juta dibagi 4 tahun sama dengan 20 juta. Maka jurnalnya beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 20 juta. Kemudian transaksi selanjutnya, Bank Syariah ingin menjual aset ijarah tersebut kepada Tuan Adi sebesar 50 juta. Untuk mengetahui laba atau rugi atas penjualan aset tersebut, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan cara rumusnya harga jual dikurangi dengan nilai buku. Harga jual di sini sebesar 50 juta, kemudian dikurangi nilai buku. Nilai buku terdiri dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi total akumulasi penyusutan itu 80 juta, maka 100 juta dikurangi 80 juta sama dengan 20 juta. Itu nilai bukunya. Untuk mengetahui laba atau ruginya, maka harga jual dikurangi nilai buku yaitu 50 juta dikurangi 20 juta sama dengan 30 juta. Maka 30 juta tersebut merupakan laba. Maka jumlahnya kas sebesar 50 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 80 juta pada aset ijarah sebesar 100 juta dan laba penjualan aset ijarah sebesar 30 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana berakhirnya akad ijarah. Menurut aliran Hanafiyah, yang mengakibatkan berakhirnya akad ijarah yaitu meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Akan tetapi menurut ulama hal tersebut tidak dapat mengakibatkan berakhirnya akad tersebut karena akad ijarah merupakan akad yang lazim seperti halnya akad jual beli yang mana mustajir memiliki manfaat atas barang yang disewa tersebut sekaligus memiliki hak milik tetap sehingga akad tersebut dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Kemudian yaitu yang dapat mengakibatkan berakhirnya akad ijarah yaitu iqolah. Iqolah adalah pembatalan kedua belah pihak antara penyewa dengan yang menyewakan barang. Selanjutnya yaitu rusaknya barang sehingga barang tersebut tidak dapat untuk disewakan. Yang terakhir yaitu habis masa sewa kecuali ada uzur. Contoh, seorang penyewa menyewakan tanahnya untuk ditanami. Apabila sudah habis masa sewanya, akan tetapi tanaman tersebut belum panen, maka hal tersebut pengecualian sehingga akad tersebut belum berakhir sampai tanaman tersebut panen. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada tambahan, kritik dan saran mohon ditambahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.